Ayahku adalah seorang tukang roti. Di tengah masa pandemi, dagangan ayah tidak selaris biasanya. Tapi, ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Ayah tetap menolong orang yang kesulitan. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Dan aku sangat bangga dengan ayahku. Mari bersama junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan Putra dari program studi PPKN Angkatan 19. Saya di sini ingin menjelaskan tentang paparan berupa video. Paparannya itu adalah pertama, itu kan dinilai dari sila-sila Pancasila. Dari kita lihat dari sila pertama. Ya, karena mungkin dari video tersebut itu menjelaskan bahwa tidak semua berdasarkan dengan Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu tidak semua yang kita kerjakan di dunia itu tidak hanya melulu tentang dunia gitu. Kita harus mengerjakan dengan sesuai yang memang kepercayaan kita. Misalnya kita sebagai agama Islam, itu dunia itu hanya sementara, makanya akhirat itu yang dikejar. Makanya orang dari video tersebut itu menjelaskan, memaparkan bahwa dunia itu tidaklah seberapa. Makanya dia berbagi, itu tidaklah seberapa, dunia itu hanya bisa dicari, rezeki itu datang dengan sendirinya. Makanya dunia itu hanya sementara. Makanya jika dia memiliki sisi keagamaan ditinjau dari agama saya sendiri, itu agama Islam, itu menjelaskan bahwa dunia itu hanya sementara. Mungkin kita nanti kekal di akhirat. Dia tahu akan kewajibannya sebagai pemeluk agama. Itu dunia hanya sementara, itu sangat gampang. Rezeki itu bisa datang kapan saja. Jadi dari video tersebut dijelaskan bahwa kalau misalnya kita mempunyai kepercayaan, dunia itu hanyalah gampang nanti dapatnya. Yang akhirat didahulukan karena bisa membantu orang itu adalah mendapatkan pahala. Dari pahala tersebut kita bisa memperoleh nikmat yang banyak, memperoleh kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Baiklah, yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kita nilai dengan sila kedua, manusia yang adil dan beradab, bapak tersebut itu membagikan dagangannya di masa pandemi tersebut itu tidak milih-milih, tidak kita strata gitu, tidak. Bapak tersebut justru membagikan dagangannya itu dengan ke semua orang, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang dari mana dia berasal, dia tidak memandang hal tersebut. Justru dia yang dia pandang itu, dia hanya berniat untuk membagikan dagangannya itu dari masa pandemi, demi berbagi, demi mendapatkan sebuah nilai, di mana nilai tersebut itu sangat berarti. Itu nilai yang adil, dia adil, berlaku adil ke semuanya, dibagikan semuanya ke semua orang, tidak memilih-milih kepada siapa, harus ke siapa gitu, tidak. Justru dia membagikan dagangan tersebut itu ke semua orang. Sungguh indah. Ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu dari mana kita tinjau Persatuan Indonesia? Persatuan Indonesia dari bapak tadi membagikan roti-roti tersebut, membagikan hasil dagangannya tersebut untuk orang-orang yang di masa pandemi itu memang susah. Itu dapat kita tinjau dari segi Persatuan Indonesia. Bapak itu telah menggunakan yang pertama bahasa Indonesia, tentu saja bahasa Indonesia, karena bapak itu berkomunikasi dengan banyak kalangan, tentu saja dia menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua itu memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Bapak itu membawa nama sekaligus, jadi kan di lingkup Indonesia sekaligus dia mencontohkan bahwa orang Indonesia itu yaitu suka berbagi gitu, walaupun di masa pandemi tersebut. Yang ketiga itu dapat diutamakan, yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Dia mengorbankan kepentingan pribadinya, yaitu mendapatkan duit dari hasil dagangannya itu demi untuk membagikan orang, demi untuk membuat orang tidak susah di masa pandemi gitu. Itulah mengapa jika kita tinjau dari segi sila Pancasila, sila ketiga itu Persatuan Indonesia, maka termasuklah bapak itu dalam nilai-nilai norma tersebut. Yang keempat itulah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan.
dari nilai Pancasila tersebut dapat kita tinjau, dapat kita telaah dari video, terus kita tinjau melalui nilai-nilai norma Pancasila tersebut, yang itu sila keempat. Dapat kita tinjau, Bapak itu mencontohkan, yaitu adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. Bapak itu membagikan dagangannya, membagikan hasil kerjanya, itu tidak memaksa, dan itu kehendak sendiri. Bapak itu membagikan sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak melalui kehendak orang, itu kehendak murni pribadi, karena Bapak itu ingin berbagi. Dan juga membagikan hasil dagangannya tersebut itu tidak memaksa ke orang, bahwa orang itu harus menerima, tidak. Jika mereka ingin menerima ya diterima, jika tidak ya tidak apa-apa. Itulah makanya itu termasuk dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Baiklah, yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dapat kita tinjau dari nilai tersebut, dapat kita telaah dari sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang pertama, kita dapat ketahui perilaku Bapak tersebut itu berperilaku adil. Dia telah berperilaku adil dan ditetapkan dengan baik, baik itu dari segi ekonomi, sosial, politik. Bapak itu menerapkan, mungkin dari politik tidak ya, mungkin dari segi ekonomi dan sosial. Bapak itu telah menerapkan dari segi ekonomi. Bapak itu membantu dari masa pandemi ini. Kita tahu kalau ekonomi itu sedang turun-turunnya. Makanya Bapak itu dengan berinisiatif membagikan hasil dagangannya tersebut ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari hasil bagian tersebut secara tidak langsung, walaupun tidak besar sebesar pembantuan mungkin, itu hanya sekedar kecil, cuman itu bantuan tersebut sangat dibutuhkan. Terus dari segi sosial, dengan membantu hal dengan membantu tersebut itu sudah meningkatkan dari segi sosialnya. Dan juga yang kedua itu adalah hak dan kewajiban setiap orang, hak dan kewajiban harus dihormati. Dari yang kita ketahui dari Bapak tersebut membagikan dagangannya, yang dari hak setiap orang itu Bapak itu memenuhi haknya, itu memenuhi hak setiap orang. Misalnya seperti Bapak itu membagikan hasil dagangannya itu ke semua orang dengan tidak memandang-mandang stratanya. Terus dari kewajiban yang dihormati, ya orang tersebut Bapak itu tidak memaksa kehendak diri gitu, tidak memaksa bahwa itu harus diterima oleh orang tersebut, tidak. Boleh diterima, boleh tidak. Jika diterima itu baik untuk dirinya dan untuk Bapak tersebut juga tidak merugikan, dan justru itu kan kehendak sendiri-sendiri gitu. Hanya Bapak itu menghormati kewajiban setiap orang, harus dihormati, haknya harus diwajibin. Kalau misalnya orang itu nggak mau, berarti Bapak itu nggak bisa memaksa, begitu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran kewarganegaraan, yaitu tentang menelaah sebuah video berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Saya Rizky Darmawan Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.